Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, back again with Mr. Andri ya. Kembali lagi bersama Pak Andri ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Sebelumnya kalian sudah belajar materinya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sekarang kita masuk ke tanggung jawab sebagai warga negara. Are you ready? Let's go! Baik anak-anak, kita masih di bab 2 ya, yaitu tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Anak-anak, kita sedikit mengulang pembelajaran sebelumnya ya. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Demonstrasi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Antara lain harus mendapat izin dari kepolisian dan dilaksanakan dengan tertib. Penyampaian pendapat adalah hak, sedangkan menjaga ketertiban lalu lintas adalah kewajiban. Warga yang berdemonstrasi harus melaksanakan kewajiban dengan baik, sehingga demonstrasi dapat berjalan dengan tertib tanpa mengganggu hak orang lain. Warga yang dengan sadar menjalankan kewajibannya seperti contoh tersebut disebut sebagai warga yang bertanggung jawab. Nah, baik anak-anak, sebelumnya kita telah belajar hak dan kewajiban ya. Sekarang kita masuk materinya, yaitu ke pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang dimiliki. Orang yang menyadari kewajibannya lalu melaksanakan kewajiban itu disebut orang yang bertanggung jawab. Kesadaran seseorang terhadap tanggung jawabnya bisa muncul karena kesadaran sendiri ataupun tuntutan tugas. Yang pertama yaitu pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Melaksanakan tanggung jawab atas kesadaran sendiri artinya mau melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa paksaan atau perintah orang lain. Seseorang tidak akan mencari alasan untuk melanggar kewajibannya apabila melaksanakan tanggung jawab dengan kesadaran sendiri. Nah, orang tersebut akan segera melaksanakan kewajibannya tanpa menunda-nunda waktu. Nah, di sini Bapak mempunyai beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Yang pertama itu gambar pertama, Mita merapikan kamar tidur. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran Mita sendiri sebagai pemilik kamar. Mita menyadari bahwa menjaga kerapihan tempat tidur adalah tanggung jawabnya sebagai pemilik kamarnya. Kemudian gambar yang kedua yaitu Mita dan teman-teman melaksanakan piket sesuai jadwal. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran mereka sendiri terhadap aturan kelas. Mereka menyadari bahwa menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab sebagai siswa. Nah, yang terakhir yaitu ada Rudi sedang membuang sampah di tempat sampah. Rudi menyadari bahwa sampah yang dibuang di tempat sampah akan membuat taman bersih dan nyaman.
baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, berikut adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab dengan kesadaran sendiri ya anak-anak ya. Selanjutnya yang kedua yaitu pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas ya. Nah, selain atas kesadaran sendiri, seseorang juga melakukan tanggung jawab karena adanya tuntutan tugas. Tanggung jawab itu dilakukan untuk memenuhi tugas dari pekerjaan yang dimiliki. Nah, berikut adalah contoh tanggung jawab karena tuntutan tugas. Gambar yang pertama yaitu guru sedang mengajar dan membimbing siswa sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap tugas yang dimiliki. Kemudian gambar yang kedua yaitu ketika terjadi kebakaran, petugas pemadam kebakaran memiliki tanggung jawab untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran melaksanakan tanggung jawabnya memadamkan kebakaran sesuai dengan tugas dan pekerjaannya. Kemudian gambar yang ketiga yaitu perawat merawat pasien dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki. Jadi itu adalah contoh tanggung jawab ya, bentuk tanggung jawab sebagai tuntutan tugas. Baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, untuk materinya sudah selesai. Mudah-mudahan kalian paham dengan materinya ya. Apabila ada yang tidak dimengerti, boleh langsung tanyakan Japri ke Bapak ya. Oke. Untuk tugasnya anak-anak, nanti kalian mengerjakan latihan soal evaluasi ya. Yang nanti linknya Bapak sharekan di grup kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.